Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membaca dan mengkaji risalah yang ditulis oleh Syekh Dr. Mahmud Al-Misri hafizahullahu ta'ala, yang beliau beri judul Al-Fiqhul Muyassar lil Mar'atil Muslimah. Masih kita dalam pembahasan tentang masalah Al-Udhiyah, yakni berkurban. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang laki-laki maupun yang wanita, disyariatkan untuk berkurban ketika memiliki kemampuan. Seorang suami sebagai kepala rumah tangga disyariatkan untuk berkurban dan mengikutkan anggota keluarganya di dalam kurban tersebut, dan juga tidak menghalangi, bahkan merupakan sebuah keutamaan tatkala seorang istri berkorban sendiri dari hartanya. Suaminya berkorban, istri juga berkorban sendiri atas nama dia, maka ini sesuatu yang tentu lebih utama, karena tidak ada larangan seorang istri untuk berkorban untuk dirinya sendiri meskipun suaminya sudah berkorban. Dan ternyata kalau misalnya kemampuan cuma satu, hanya mampu untuk membeli kambing satu, maka kepala keluarga berkorban dan mengikutkan keluarganya supaya mereka mendapatkan pahala. Hal ini mengacu kepada hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, falamma kunna bimina, tatkala kami berada di Mina, utitu bilahmi baqar, aku diberikan daging sapi. Fakultu ma hadza, maka aku bertanya, apa ini? Maka orang-orang mengatakan, doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwajihi bil baqar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban atas keluarganya atau atas istri-istrinya dengan sapi. Nah, ini yang menjadi landasan bahwa seorang suami tatkala dia berkurban, disyariatkan untuk dia mengikutkan istri-istrinya untuk mendapatkan pahala kurban tersebut. Bukan bersekongkol di dalam satu kambing ya, tetapi kalau kambing yang disembelih, tetapi
menyebutkan mereka supaya mereka juga mendapatkan pahala. Adapun kalau misalnya yang disembelih adalah sapi atau unta, maka boleh iya sepertujuh kalau memang anggota keluarganya 7 orang. Kemudian beliau melanjutkan mengatakan asyatu tujzi'u anir rajuli wa ahli baitihi. Satu kambing ya, mencukupi untuk seorang kepala rumah tangga dan keluarganya. Yang seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa tatkala kurbannya adalah seekor kambing, maka yang berkorban adalah kepala rumah tangga, tetapi kemudian tatkala menyembelih menyebutkan bahwasanya an fulan wa ahli baitihi, yakni mengikutkan keluarganya di dalam pahala kurban tersebut. Disebutkan dalam hadisnya Atha bin Yasar, beliau mengatakan sa'altu Aba Ayyub Al-Ansari, aku bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, kaifa kanatid dhuhaya fikum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ini model penyembelihan kurban pada kalian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, kana ar-rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Nih, dahulu seorang laki-laki, ini seorang suami, seorang kepala rumah tangga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 1 ekor kambing ya, untuk dirinya dan untuk keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun, mereka makan, yakni makan dari kurban tersebut, memberi makan, jadi maksudnya membagikannya. Nah, ini menjadi landasan bahwa 1 kambing ya untuk atas nama untuk 1 orang, tetapi pahalanya bisa ya menyertakan orang lain atau bisa menyertakan anggota keluarga. Nah, adapun unta atau sapi, maka disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Dulu kami dalam perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa hadarul adha, maka tiba Idul Adha, fashtarakna fil jazuri an ashratin wal baqarati atau an asharatin wal baqarati an sab'atin. Maka kami bersekutu di dalam unta 10 orang dan pada sapi 7 orang. Maka dari hadisnya Abdullah ibnu Abbas ini, para ulama mengatakan bahwa boleh ketika unta yang disembelih itu boleh 10 orang, sapi 7 orang, sapi 7 orang. Nah, jadi lafaz hadisnya jelas. Jadi kalau memang tidak mampu 7 orang untuk 1 ekor unta, maka mengacu kepada hadisnya Abdullah ibnu Abbas ini, maka boleh 10 orang. Adapun sapi maka hanya boleh maksimalnya sampai 7 orang. Di hadis yang lain disebutkan bahwa hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau mengatakan naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah al badanata an sab'atin wal baqara an sab'ah. Kami menahar, yakni menyembelih unta di Hudaybiyah untuk 7 orang 1 ekor unta dan 7 orang 1 ekor sapi. Maka sebagian para ulama juga berpendapat bahwa untuk unta tetap 7 orang, mengacu kepada hadisnya Jabir. Tetapi kita katakan hadisnya Abdullah ibnu Abbas disebutkan bahwa hanya boleh 10
orang. Kemudian beliau mengatakan tauzi'u lahmil udhiyah, pembagian daging kurban. Yani daging kurban bukan hanya untuk dikonsumsi oleh pemilik kurban, tetapi juga disyariatkan untuk dibagi. Maka kata beliau yusannu lil mudahhi an ya'kula min udhiyatihi wa yahdiya al aqariba wa yatasaddaqa minha 'alal fuqara. Disunnahkan bagi orang yang berkurban untuk memakan hewan kurbannya dan memberikan hadiah kepada kerabatnya, kemudian menyedekahkan sebagian untuk orang-orang fakir. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kulu wa at'imu wa dakhiru, makanlah hewan sembelihan kalian, wa at'imu, dan beri makan, maksudnya berikan ke orang lain sebagai hadiah atau sebagai sedekah, wa dakhiru, simpanlah. Nah, ini juga menjadi dalil bahwa boleh bagi pemilik kurban untuk menyisakan daging kurbannya kemudian disimpan dan dimakan ketika waktu-waktu yang akan datang, di waktu yang dia sukai. Karena terkadang memang kalau banyak itu kita merasa enak atau merasa bosan, jadi mungkin hari pertama makan daging kurban yang sisanya nanti disimpan di dalam freezer, hari kedua mungkin makan ikan asin, nanti setelah selang berapa hari lagi sudah mulai ingin lagi, maka boleh untuk disimpan, boleh untuk disimpan. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwa lebih utama itu sepertiga diambil oleh pemilik kurban, yang sepertiganya lagi disedekahkan atau disedekahkan kepada orang-orang yang miskin, dan sepertiganya dijadikan sebagai hadiah kepada kerabat atau kepada tetangga. Ini disebutkan oleh para ulama. Dan perlu diketahui bahwa sahibul kurban atau orang yang berkurban ini dianjurkan untuk menyembelih sendiri hewan kurbannya dan tidak mewakilkan kepada orang lain, dengan catatan dia paham tata cara penyembelihan, dia punya pengalaman, dia mengerti menyembelih. Maka ketika itu kita katakan disunnahkan baginya untuk menyembelih langsung hewan kurbannya. Adapun kalau dia tidak punya pengalaman dan dia sendiri tidak yakin dengan kemampuannya, maka ahsannya dan lebih baiknya diwakilkan, karena tentu kita tahu ada sisi bahayanya. Kalau orang nggak terbiasa, apalagi kalau misalnya sembelihannya adalah sapinya yang agak agresif, kita orang yang pengalaman saja terkadang juga kecelakaan, kena tangannya pisau atau golok yang dipakai menyembelih. Nah, kita katakan bahwa asalnya ketika memang pemilik kurban itu paham tentang tata cara penyembelihan dan dia punya pengalaman, maka harusnya dan sebaiknya dia sendiri yang menyembelih hewan kurbannya dan tidak mewakilkan kepada orang lain. Karena ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ketika beliau berkurban, beliau sendiri yang menyembelih. Maka dari sana kita mengetahui bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih, beliau mengatakan Bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza an fulan.
Allahumma hadza an fulan. Ini kemudian menyebutkan namanya. Kalau namanya misalnya namanya Ahmad, Allahumma hadza Ahmad, ya, wa ahli baiti. Nah, kalau dia tidak mampu, dia tidak punya pengalaman untuk melakukan penyembelihan sendiri, apa yang dilakukannya? Ya, mau nggak mau diwakilkan, tetapi tentu akan lebih baik kalau dia bisa hadir. Dia bisa hadir menyaksikan. Dia bisa hadir menyaksikan kalau dia tidak punya halangan. Karena itu tadi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga hadir ketika hewan kurbannya disembelih. Kemudian beliau mengatakan, "Madza yasna'u man do'at udhiyatuhu aw matat?" Apa yang dilakukan oleh orang yang hewan kurbannya itu hilang atau mati sebelum waktunya. Dan ini biasa terjadi. Beli sapi, diangkut dari kandang menuju ke tempat penyembelihan, mungkin ada hal-hal yang terjadi sehingga mati sapinya, atau mungkin karena kecapean sapinya berdiri di kendaraan sehingga mati, atau mungkin kabur, hilang, atau dicuri orang. Dan ini semuanya kemungkinan terjadi dan sudah biasa terjadi. Lantas apa yang perlu dilakukan oleh pemilik korban ketika kondisi ini ada? Kata beliau, idza dha'atil udhiyatu aw matat, kalau hewan kurban itu hilang entah karena dicuri atau karena kabur atau dia mati, fa idza kanal mudhi nazaruha lazimahu badaluha. Kalau yang ini sohibul kurban ini menazar, yakni nazar, dia sudah bernazar bahwasanya Idul Adha depan saya bernazar saya akan berkurban. Berarti kurbannya iya karena ada nazar. Maka kata beliau lazimahu badaluha, maka wajib ini baginya untuk mencarikan ganti. Ya belilah lagi kalau dia punya kemampuan. Tapi kalau ternyata memang kemampuannya hanya untuk beli yang pertama tadi yang hilang atau yang mati ini, maka bagaimana, tunggu ya sampai dia punya kemampuan, mungkin di lebaran berikutnya atau setelahnya. Tapi kalau dia masih punya harta, maka wajib untuk menggantinya, karena kondisi ketika menjadi wajib, karena itu adalah nazar. Dan nazar sebagaimana yang pernah kita sudah bahas bahwa wajib untuk ditunaikan. Wa illa fala syai'a alaihi, kata beliau, kalau ternyata bukan nazar, ya kurban biasa. Karena kita di awal sudah kita sebutkan hukumnya bahwa ada dua pendapat di kalangan para ulama dalam masalah hukum berkurban. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Dan yang kita sebutkan dahulu bahwa seperti Syekh Abu Malik dalam kitabnya Sahih Fiqh Sunnah menguatkan pendapat yang kedua yang mengatakan sunnah. Nah, kalau ternyata bukan kurban yang sifatnya nazar, maka kalau hewannya meninggal atau dicuri orang, hilang, maka tidak ada kewajiban baginya. Yani dia tidak wajib untuk mengganti. Tapi kalau dia mau mengganti, maka itu tentu lebih baik. Dia punya harta yang lebih, dia harus beli lagi. Tapi tentu kita katakan konsekuensinya beda dengan yang pertama tadi karena statusnya kurban nazar. Disebutkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, man ahda badanatan,
summa dhallat aw matat fa in kana nazran abdalaha wa in kana tatawwu'an fa in syaa abdalaha wa in syaa tarakaha. Ini barang siapa yang sudah ini persiapkan kurban kemudian hilang atau mati, maka kalau ini adalah nazar maka dia menggantinya, dan kalau ini adalah sunnah yakni kerelaan, kesukarelaan, maka dia jika dia mau maka dia menggantinya dengan hewan kurban yang lain. Kalau dia mau maka dia tidak menggantinya. Maka dia tidak menggantinya. Nah, ini jamaah sekalian tentang perkara atau permasalahan tatkala ada hewan kurban yang hilang atau ada hewan kurban yang mati sebelum waktunya. Kemudian kata beliau, hal yudhha 'anil janini fi batni ummih. Apakah janin atau bayi yang ada di kandungan ibunya itu juga dikurbankan, maksudnya berkorban untuk dia? Kata beliau, la yudhha 'anil janini fi batni ummih. Janin atau bayi yang masih di dalam kandungan itu tidak dikurban, tidak dikurbankan, karena kalau kita mencari atau melihat tidak ada asar atau tidak ada hal yang menunjukkan akan hal demikian bahwa para sahabat melakukan seperti itu. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, lam yakun yudhha amma fi batnil mar'ah. Tidak pernah dikurbankan apa yang ada di dalam perut wanita, maksudnya tidak pernah ada orang yang berkorban untuk janin atau bayi yang masih ada di dalam kandungan. Dan ini adalah merupakan pendapatnya mayoritas para ulama, kata Syekh Muhammad Al-Misri. Jadi kalau ada yang bertanya bahwa apakah ada misalnya wanita yang sudah hamil entah 8 bulan atau 7 bulan misalnya, maka tidak perlu untuk berkorban atas nama janin atau bayi tersebut yang masih ada di dalam kandungan. Beda kalau dia sudah lahir dan punya kelonggaran, maka boleh. Kemudian beliau menyebutkan setelahnya tentang kondisi hewan yang tidak bisa untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Kata beliau, mala yujzi'u fil udhiyah. Hewan yang tidak bisa untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, kalau disembelih hanya untuk dimakan dagingnya ya boleh-boleh saja, tetapi untuk dijadikan sebagai hewan kurban maka tidak bisa. Kata beliau, al-awwal al-awra'ul bayyinu 'auruha. Al-awra'ul bayyinu 'auruha. Ini cacat matanya yang jelas atau yang nyata, mungkin karena buta, entah karena itu karena kecelakaan atau karena apa, maka cacat matanya. Disebutkan bahwasanya para ulama mengatakan bahwa kalau ya putih bola matanya ini menutupi semua atau kebanyakan dari menutupi bola matanya, maka ini tidak bisa untuk dijadikan sebagai hewan kurban karena dia cacat. Dia cacat.
Beda kalau cuma ada titik sedikit. Tapi kalau cacat ini menutupi semua atau kebanyakan bola matanya, maka ini tidak bisa. Nah, kalau yang seperti ini tidak bisa, maka tentu yang buta sama sekali juga tentu jauh lebih tidak bisa untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi cacat matanya. Kemudian kata beliau, as-sani al-maridatul bayyinu maraduha. Yang sakit, yang sakitnya jelas, sakitnya parah. Beda kalau cuma sakit ya tidak parah, maka tidak mengapa. Nah, sakit yang parah, dan tentu orang-orang yang mengurusi hewan paham mana yang sakitnya parah dan mana yang tidak. Entah itu sakitnya karena organ tubuh bagian dalam atau sakitnya organ tubuh bagian luar, maka ini tidak. Kalau itu sakitnya parah, maka tentu tidak boleh untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian kata beliau, al-arja'ul bayyinu arjuha. Ini pincang yang nyata. Pincangnya yang benar-benar pincang, bukan yang cuma pincangnya sedikit. Nah, kalau yang pincang tidak bisa, maka kata para ulama yang kakinya buntung jauh lebih tidak bisa. Ya, atau kakinya patah. Maka ini tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian kata beliau ar-rabi, yang keempat, al-hazilatul lati la tunqi. Yang kurus yang sudah tidak punya sumsum, saking kurusnya tulang-tulangnya enggak punya sumsum. Ini apa yang bisa dimanfaatkan? Dagingnya tentu sangat sedikit kalau yang kurus. Sementara kita berkurban, harapan kita bisa berbagi daging kepada keluarga atau kepada orang-orang miskin. Tapi kalau yang sangat kurus, maka ini tidak bisa. Dan ini nasnya ada berdasarkan hadisnya Al-Barra bin Azib radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun la yujzina fil adhahi, atau arba'atun la yajzina fil adhahi. Ada 4. Ya, ada 4. Nah, ada 4 yang tidak bisa untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Al-aura'ul bayyinu auruha, yani yang cacat matanya dan kecacatannya jelas. Wal maridatul bayyinu maraduha, yang sakit dan sakitnya parah. Wal arja'ul bayyinu zil'uha, yang pincang dan pincangnya jelas. Wal kasiratul lati la tunki, yani yang dagingnya hampir tidak ada. Nah, aib-aib ini yang ketika terdapat di dalam hewan tersebut, maka tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Dan ini disepakati oleh para ulama. Tentu dikiaskan kepada cacat-cacat yang lebih parah dari itu. Kalau lebih parah berarti tentu tidak bisa. Kemudian beliau mengatakan at-tadhiyatu bis-shaghirah, berkurban dengan hewan yang kecil. Hewan yang kecil. Kecil di sini yang dimaksud adalah kecil umurnya, bukan kecil badannya. Kata beliau, la tasihhu at-tadhiyatu bi aqall. La tasihhu at-tadhiyatu bi aqalla minal jaza' minad dha'ni.
Ini tidak sah berkurban yang dari hewan yang lebih muda atau lebih kecil umurnya daripada jaza dari domba. Jaza dari domba maksudnya adalah hewan domba yang umurnya 6 bulan. Wala bi aqalla minas saniyati min ghairihi. Dan juga tidak sah berkorban dengan saniyah. Saniyah. Saniyah ini kata para ulama adalah hewan kurban yang sudah berumur 2 tahun. Sudah berumur 2 tahun. Jadi yang dimaksud di sini bahwasanya kalau hewan kurbannya berupa domba, kambing domba, maka minimalnya umurnya 6 bulan. Dan sebagian ulama mengatakan kalau ada 1 tahun maka tidak boleh. Kalau mampu dan memiliki domba yang umurnya 1 tahun atau lebih dari itu maka tidak boleh kemudian memilih yang 6 bulan. Cuma kalau tidak punya dan punyanya 6 bulan, ya ini domba ini, maka ketika itu diberikan keringanan. Adapun selain itu, selain domba, ini kambing Jawa, ya. Begitu juga dengan sapi, maka kata beliau bahwasanya ya minimal umurnya 2 tahun. Karena inilah yang dikatakan dengan as-saniyah, yakni kambing Jawa misalnya itu umurnya minimalnya 2 tahun. Kata beliau, idza shara saniyatan wa huwa mastakmala sanatain. Jadi al-ma'z, ini kambing ketika sudah jadi saniyah, yakni ketika dia sudah sempurna umurnya 2 tahun dan sudah masuki umur 3 tahun. Begitu juga dengan al-baqar, kata beliau, idza shara saniyatan wa huwa mastakmala sanatain. Dia jadi saniyah ketika dia sudah sempurna 2 tahun umurnya. Adapun al-ibil, adapun onta, maka dikatakan saniyah ketika dia umurnya sudah sempurna 5 tahun dan sudah masuk kepada tahun yang ke-6. Nah, ini jamaah sekalian pembahasan tentang masalah al-udhiyah atau berkurban. Jadi pembahasan terakhir yang disebutkan oleh beliau adalah terkait tentang umur kurban atau umur hewan kurban yang boleh untuk disembelih. Jadi di bawah dari 6 bulan kalau hewan kurbannya berupa kambing domba, berupa domba, itu tidak boleh. Selain itu seperti kambing Jawa maka 2 tahun, sapi juga demikian, kurang dari itu maka tidak boleh. Adapun unta maka 5 tahun. Kurang dari 5 tahun maka tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian pembahasan berikutnya yang beliau sebutkan adalah pembahasan berkait tentang masalah minuman. Sebelum kita sudah membahas, yakni judulnya bahwasanya al-at'imatu wal ashribah. Kita sudah selesai dari makanan-makanan. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan tentang masalah minuman. Kata beliau, al-aslu fil ashribati annaha halalun illa ma warada an-nassu bitahrimi. Pada asalnya minuman itu halal kecuali datang atau ada dalil yang mengharamkannya. Jadi semua minuman pada asalnya itu hukumnya halal sampai nanti ada dalil yang menunjukkan bahwasanya minuman itu haram. Disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadah.
Tunggu, aku telah memberi minum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wadah ini. Apa ya? Al-ma'a wan nabid wal asal wal laban. Aku beri minum Nabi dengan wadah ini air, aku nabid, kemudian madu, kemudian susu. Ini menunjukkan bahwasanya air itu hukum asalnya halal untuk diminum. Nabid selama juga tidak sebelum menjadi khamar maka menjadi halal. Kemudian madu itu halal, kemudian susu itu halal. Itulah minuman. Sampai nanti ada dalil yang menunjukkan bahwasanya sudah menjadi haram seperti nabid ketika sudah berubah menjadi khamar, maka ada dalil yang mengharamkannya, maka ketika itu kita katakan bahwasanya hukumnya haram dan tidak boleh untuk diminum. Nah, adapun khamar, dia juga bagian daripada minuman. Ini khamar dengan berbagai macam nama dan jenisnya. Nah, kalau di zaman kita sekarang nama-namanya sudah banyak sekali dan prosesnya juga mungkin berbeda-beda, tetapi hakikatnya adalah khamar, maka ini haram hukumnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal aslam rijsum min amalis syaitan fajtanibuh. Ini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atau memerintahkan kita untuk menjauhi khamar dan mengatakan bahwasanya rijs an amri rijsun, dan itu merupakan perbuatannya setan, maka disuruh menjauhinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sabdanya, beliau mengatakan la'anallahul khamra wa syaribaha wa saqiha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaih. Ada sembilan golongan orang yang dilaknat berkaitan tentang masalah khamar. Khamarnya sendiri dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meminumnya dilaknat, yang menuangkannya dilaknat, yang menjualnya dilaknat, yang membelinya dilaknat, yang membuatnya, yang memerasnya sehingga menjadi khamar dilaknat, dan yang meminta diperas juga menjadi laknat, yang mengangkutnya dilaknat, dan yang diangkut untuknya juga dilaknat, yang minta diangkut. Ada orang misalnya bawain dong tuh, nah, ini juga masuk dalam laknat. Ini menunjukkan bahwasanya khamar ini sesuatu yang haram, dan ini sudah dikecualikan. Berarti minuman khamar itu tidaklah halal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu muskirin haramun. Semua yang memabukkan itu haram. Semua yang memabukkan itu haram. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensifatinya bahwasanya itu adalah minumannya penduduk ahli neraka, asaratu ahli nar, kata beliau. Jusnya, minumannya penduduk neraka. Ini menunjukkan bahwasanya hal-hal yang memabukkan ini hukumnya haram. Dan para ulama mengatakan bahwasanya semua yang menghilangkan akal itu hukumnya adalah dihukumi sebagai khamar, karena sifat khamar itu adalah menutupi akal sehingga orang yang meminumnya mabuk, sehingga dia tidak sadar. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, wal khamru ma khamarul aqlah. Khamar itu adalah yang menutupi akal. Jadi apa saja, apakah itu bentuknya serbuk atau tablet atau cairan,
ketika sifatnya seperti itu, maka kita katakan ini adalah khamar. Khamar. Masuk di dalamnya ganja, masuk di dalamnya heroin, masuk di dalamnya sabu-sabu dan yang semisalnya. Ini dikatakan sebagai khamar. Sedikit atau banyak sama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu ma askara haramun. Semua yang memabukkan itu haram. Semua yang memabukkan itu haram. Kemudian beliau, para ulama mengatakan bahwasanya ma askara katsiruhu fa qaliluhu haram. Apa yang banyak, apa yang memabukkan ketika banyak, maka ketika sedikit pun juga menjadi haram. Karena Nabi mengatakan wa ma askarul farq familul kaffi minhu haram. Yang kalau banyak bisa memabukkan, maka yakni segenggam pun juga menjadi haram. Jadi hukumnya bukan melihat kepada kuantitinya, tetapi melihat kepada zatnya. Kalau dia jumlahnya banyak, kuantitinya banyak memabukkan, maka ketika dia sedikit pun juga hukumnya haram. Tidak kemudian enggak satu gelas aja enggak sampai mabuk, setengah gelas aja enggak sampai mabuk, kita katakan iya enggak mabuk, tapi hukumnya tidak berubah, bahwasanya itu haram untuk diminum. Haram untuk diminum. Dan terkhusus bagi khamar ini, kata para ulama, tidak boleh untuk dijadikan sebagai obat. Tidak bisa dijadikan sebagai obat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis disebutkan, ada seorang sahabat yang membuat khamar dengan alasan untuk menjadikan sebagai obat. Maka Nabi mengatakan bahwasanya dia bukan obat, tetapi dia adalah penyakit. Ini innahu laisa bidawa wa innama daun. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ini khamar itu bukanlah obat, tetapi dia adalah penyakit. Maka dari sini para ulama mengatakan bahwa ini sebagian ulama mengatakan bahwa kalau seperti misalnya bangkai, itu karena hukum asalnya itu haram untuk dimakan, tetapi dalam kondisi darurat itu boleh untuk dikonsumsi sesuai dengan kondisinya. Beda dengan khamar, sebagian ulama berpendapat bahwa tidak boleh untuk dikonsumsi dalam keadaan apapun. Dijadikan alasan untuk sebagai obat, maka Nabi kita katakan tadi bahwasanya Nabi mengatakan dia bukan obat, tetapi dia adalah penyakit. Maka ulama atau sebagian ulama berpendapat dari zahir hadis ini bahwa apapun alasannya, khamar itu tidak boleh dijadikan sebagai obat. Karena Nabi sudah mensifatinya dia sebagai penyakit, maka bagaimana mungkin hal yang sudah disifati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyakit, kemudian kita malah mengatakan bahwasanya dia adalah obat. Ini kata para ulama tidak masuk di akal atau tidak bisa diterima ketika Nabi sudah mengatakan bahwa ini penyakit, kemudian seorang muslim mengatakan ini adalah obat. Nah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa ada seorang sahabat
bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Tariq bin Suwaid al-Ju'fi, bertanya kepada Nabi terkait tentang khamar. Maka Nabi melarang dan tidak menyukainya untuk membuatnya. Ini dia pengen membuat khamar, tapi Nabi melarangnya dan tidak menyetujui perbuatannya. Kemudian sahabat itu mengatakan, innama asna'uha liddawa, aku membuatnya untuk sebagai obat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innahu laisa bidawa, sesungguhnya dia bukanlah obat, walakinnahu daun, akan tetapi itu adalah penyakit. Itu adalah penyakit. Maka dari sini para ulama mengatakan, bagaimana mungkin ada orang yang mengatakan bahwasanya itu bisa dijadikan sebagai obat, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mensifatinya bukan obat, tetapi adalah penyakit. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, fahadza nassun fil man'i minat tadawi bil khamri. Ini adalah nas, ini adalah dalil yang jelas yang melarang berobat menggunakan penyakit, menggunakan khamar. Dan ala man abahahu, sebagai bantahan bagi orang yang membolehkannya. Nah ini ya, tentu tadi ada argumen atau sanggahan dari orang yang mengatakan babi bisa dimakan ketika kita kondisi darurat, bangkai bisa dimakan dan syariat mengizinkannya. Iya, itu jawabannya, bahwa syariat mengizinkannya dalam kondisi darurat. Adapun khamar maka tidak ada nas yang mengizinkannya, bahkan yang ada adalah nas yang melarangnya. Nah, kita lihat kasusnya sahabat ini, Tariq bin Suwaid al-Ju'fi, niatnya membuat khamar untuk dijadikan sebagai obat, tapi disanggah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan kepadanya, innahu laisa bidawa walakinnahu daun, sesungguhnya dia bukanlah obat, tetapi dia hakikatnya adalah penyakit. Nah, jadi, dan kalau kita melihat zahir pendapat ya yang dikuatkan oleh penulis risalah ini, beliau berpendapat demikian. Aku gak tahu kok. Dan sebagian ulama ada yang memperlakukan khamar ini sebagai ya hal-hal yang haram yang lainnya. Kalau kondisi darurat maka boleh. Tetapi tadi, kalau memang itu menurut keterangan seorang dokter muslim yang terpercaya dan tidak ada hal yang bisa menggantikannya, maka ketika itu dibolehkan. Ketika itu dibolehkan untuk dijadikan sebagai obat. Tetapi wallahu a'lam, berdasarkan keterangan dari hadis yang kita sebutkan tadi, maka pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak boleh secara mutlak ini nampaknya lebih kuat. Baik, kemudian beliau mengatakan, la yajuzun tibadhu jinsaini mukhtalifain. Ini tidak boleh membuat nabidh dari dua jenis bahan yang berbeda. Membuat nabidh ini adalah minuman yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kurma direndam di dalam air, didiamkan beberapa saat, kemudian airnya menjadi berubah warna dan menjadi manis, maka ini namanya nabidh. Atau anggur misalnya, dimasukkan ke dalam gelas, ditaruh air, kemudian keluar rasa anggur, maka ini menjadi halal. Tetapi ketika kemudian anggur dicampur dengan kurma, maka ini ada pandangan syariatnya karena bahannya berbeda. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujma'a baina tamri waz-zahbi wa tamri waz-zabib.
Abu Qatadah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk digabungkan antara tamr, ini kurma kering, wazahwi, dengan kurma yang muda. Jadi sama-sama kurma tetapi kondisinya berbeda, maka dilarang. Watamri wazabib, kurma dengan anggur. Jadi tidak boleh. Wal yambit nam kulla wahidin minhuma ala, atau wal yumbad kullu wahidin minhuma ala hatihi. Enaknya dibuat nabit masing-masing dari keduanya, yakni sendiri-sendiri, jangan digabung. Kurma muda sendiri, atau kurma tua sendiri, atau anggur sendiri, dan tidak boleh dicampur. Nah, kenapa kok bisa dilarang demikian? Kata para ulama bahwa kalau dicampur demikian, proses untuk menjadi khamar itu lebih cepat. Maka dikhawatirkan bahwa kalau diminum nanti bukan minum nabit lagi, tapi minumnya adalah khamar. Nah, berarti dari sini kita pahami bahwasanya kalau kita yakin bahwa nabit ini dari hasil perpaduan antara misalnya kurma dengan anggur belum berubah menjadi khamar, maka masih menjadi halal kalau kita yakin. Sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwasanya, dan ini pendapatnya mayoritas ulama, berpendapat bahwasanya larangan ini tidak sampai kepada derajat keharaman. Yani Nabi melarang tetapi tidak sampai mengharamkan. Jadi dilarang karena khawatir nanti akan mengelabui peminumnya, dikirain masih nabi tapi ternyata sudah berubah menjadi khamar karena proses perubahannya cepat akibat perpaduan antara dua bahan yang berbeda. Berbeda ketika bahannya satu, maka prosesnya agak lama untuk kemudian bisa berubah menjadi khamar. Naam. Sehingga kita katakan ya boleh, tetapi harus dipastikan bahwasanya kondisinya benar-benar masih belum berubah menjadi khamar. Ya, ditaruh pagi ini, mungkin sore nanti diminum, dan kita yakin bahwasanya itu bisa berubah, atau anggur kemudian dicampur dengan kurma. Nah, tapi kalau sudah bermalam, apalagi sampai lebih dari satu malam, maka ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikirain masih Nabi, ternyata dia sudah berubah menjadi khamar, sehingga yang diminum adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lebih baik dijauhi. Nah, ini mungkin jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada pelajaran kita kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.